nulis di notes HP gue, merefleksi dan mengobservasi bagaimana dan kenapa gue semarah itu tadi. Karena menurut gue marah gue saat yang itu terjadi itu tuh di luar batas. Harusnya misalnya lu berbuat sesuatu sama gue, mungkin harusnya marah gue segini, Bil. Marah gue tuh segini. Kan tidak pada tempatnya kan. Marah tuh boleh, sesuatu yang harus, perasaan-perasaan seperti itu, marah, sedih, tapi kan ada levelnya kan, sesuai gitu. Levelnya tuh ada di mana. Nah, ternyata gue tuh butuh belajar lagi di bagian itu. Ternyata gue belum ngobrolin tuh sama psikolog gue. Marah tuh gimana? Gue baru belajar marahnya doang, tapi belum tahu marahnya tuh gimana. Nah, akhirnya gue berusaha untuk menelaah diri gue sendiri, menyelami kepala gue sendiri. Kenapa gue kenapa gue tadi barusan itu marahnya segitu? Apa yang bikin gue sakit hati di momen, di kata bagian mana dia marah? Dia bikin gue marah banget. Kenapa gue sedih dan kenapa gue tersinggung banget? Itu tuh gue breakdown satu-satu. Nah, ketemu tuh Bill, kayak ternyata gue kalau marah seperti ini. Ternyata gue tadi tuh marah banget saat dia ngomong ini, berarti kayaknya gue emang sensitif banget kalau gue dikritik di bagian ini. Berarti mungkin ini memang kelemahan gue yang gue amini ya. Karena kalau gue dibilang botak, gue nggak akan marah karena gue tahu gue nggak botak. Tapi kalau gue dibilang ini, kok gue marah ya berarti gue emang ini kan yang jiwa gue percayain ini berarti ini nih di deep down nih. Makanya gue tersinggung sekali waktu dia mengangkat itu gitu. Oke, ini berarti suatu hal yang harus gue perbaikin. Terus tendensi gue kalau lagi marah kira-kira gue bakal ngapain. Oh, gue mungkin suaranya tinggi seperti menghardik. Oke, dia ngomong kayak gini gue marah. Ini mungkin ini kayaknya trauma deh waktu itu soalnya pas gue kecil. Gue bikin sendiri tuh mind mapnya. Probably a bit psychotic sih. Nggak tahu apakah itu bagus atau psychotic. Cuma gue sangat terganggu dengan bagaimana gue marah saat itu. Jadi gue berusaha untuk ngebredelin itu supaya gue tahu kenapa gue tuh kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke poinnya, ya gue juga masih mencari tahu Bill siapa gue kalau disuruh siapa nggak tahu juga sih. Itu juga masih di dalam proses tersebut gitu, karena ya itu tadi ketika gue marah dan berantem dengan orang tersayang gue baru tahu ternyata gue tuh seperti ini ya. Nanti mungkin ketika ada kejadian-kejadian yang enak ataupun tidak mengenakan lagi, nanti gue baru bisa nge-breakdown lagi tuh, gue tuh kayak gini. Nah itu tuh menurut gue lifelong proses sih, and that's the beauty of it. Kayak lo akan terus mencari tahu dan terus dapat informasi baru tentang diri lo. Gue tuh kayak gini ya, and it's a never changing thing gitu. It's one good thing kalau lu memang sebagai orang lu juga firm dengan keyakinan lu, dengan value, prinsip dan integritas lo gitu. Tapi yang tadi lu bilang as a leader, menurut gue juga harus tetap punya ruang-ruang untuk improvement dan ruang-ruang untuk mempertanyakan diri sendiri itu tadi, dan ruang-ruang untuk memperbaiki yang benar dan mempercantik apa yang udah baik gitu. Ya. Dan yang dilakukan oleh Iqbal tadi sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah untuk membedah diri kamu sendiri di jurnal gitu ya. Gue pakai notes HP, tapi dulu gue sempet journaling sih, ada momennya. Dan itu yang sering aku lakukan untuk mencari tahu nih apa hal-hal simpel yang gampang sekali bikin kita